Bagaimana caranya Pak Ustadz memunculkan rasa senang dalam menikmati hidup yang tidak ada rekreasi, tidak ada waktu bersantai? Itu memunculkannya bagaimana Pak Ustadz itu? Ya ingat mati aja kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, kali ini saya sedang berada di rumah Pak Ustadz Danu, guru kita semua, dalam keadaan yang alhamdulillah ini happy. Saya sudah bersama Bang J, sahabat kita. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam. Assalamualaikum sahabat semua. Alhamdulillah. Dan tentunya kita juga udah bersama dengan guru kita Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Ustadz kalau lagi nggak ada kajian gini di rumah, ngapain Pak Ustadz kalau? Maksudnya khususnya pagi-pagi kan, kita suasana pagi. Ya, suasana pagi. Sambil ngeteh kopi. Ya, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, beginilah Haji J, Tung. Aduh, kalau nggak ada kajian di rumah, biasanya saya kumpul dengan anak istri, kumpul. Kemudian tiap pagi di sini di teras gini. Iya. Di teras dengerin suara-suara burung, ayam. Subhanallah. Itu sambil nempe, ya ini namanya nempe. Oke guys, ini satu kesempatan yang baik sekali buat kita berdua ya Ji. Jarang terjadi. Dan jarang terjadi ini pagi yang cerah di rumah guru kita Pak Ustadz Danu. Kita mau apa nih? Mau ngulik-ngulik nih. Kebiasaan pagi hari Pak Ustadz. Kebiasaan pagi hari Pak Ustadz kalau lagi nggak ada kajian gitu. Ini biasanya pagi-pagi Ustadz bersama keluarga di pagi hari ini itu biasanya apa nih yang kesukaan Pak Ustadz? Suka sarapan apa gitu? Kalau saya relatif kalau pagi jarang sarapan ya, paling hanya tempe goreng sama jamur itu ya. Tempe goreng sama jamur, ngeteh atau ngopi sambil ngobrol sama anak-anak, sama istri gitu ya. Kalau saya nasi goreng gitu. Nasi semalam nggak dimakan digoreng. Rasanya kalau nggak kena nasi itu kurang marem gitu loh. Aduh. Pak Ustadz nggak merokok kan? Nggak, alhamdulillah nggak ngerokok. Nggak, kurang suka ya. Kurang suka. Jadi ya biasa aja, nongkrong liatin. Nanti kan ada yang ngerawat, paling tanya itu gimana, udah bunyi belum, gitu-gitu aja sih. Merawat sebenarnya semua itu bukan berarti Pak Ustadz tidak bisa merawat kan? Ya kalau Hanya segi waktu aja yang kurang. segi waktu yang kurang, kemudian yang ngerawat sementara ini ya ngerawat hati kita sendiri sama hatinya. Yang lebih berat. Iya, yang masih ke kiri, ke kanan. Bukan sok pinternya ya, tapi kan harus diingatkan terus. Karena kalau namanya kita melihat dari sisi kajian kan sudah banyak teman-teman dakwah itu yang memberikan ilmunya. Benar. Cuma kebiasaan ilmu itu hanya diserap. Kalau dikerjain itu biasanya jarang-jarang. Asal tahu aja. Asal tahu aja, biasanya seperti itu. Nah, ada memang teman-teman yang memang dalam ikut kajian itu dia memang mempelajari beneran, mempelajari. Sebagian besar mempelajari ilmunya, sebagian kecil itu mengerjakannya. Seperti itu. Jadi kayak umpamanya disuruh sopan santun itu memang sulit sekali. Yang penting itu kalau kita omongan kita itu
tidak kasar udah dibilang santun. Benar, boleh. Tetapi kasar di mana? Umpamanya kasar di keluarga, wallahu a'lam ya. Kalau kasar di orang, nah ini kan biasanya orang itu kan punya defense, ya, pembelaan, punya pembelaan. Jadi ada pembelaan, ada keuntungan, itu kan dipikirin jadi satu. Umpamanya kalau saya dakwah, kalau saya itu umpamanya ngomong dengan orang-orang pejabat, ya saya ngomongnya baik-baik aja. Ya, maksud ada niat lain itu. Ada niat lain di situ. Nah ini kan beda sudah ya. Jadi ya sopan itu atau santun itu atau lemah lembut itu kepada siapapun tanpa ada pamrih. Yang namanya lillahi ta'ala itu kan tidak ada pamrih. Tidak ada sesuatu yang dicari. Umpamanya saya kalau dengan pejabat ini harus munduk-munduk umpamanya. Supaya ya itu kan bukan lillahi ta'ala. Banyak terjadi di banyak keluarga nih. Keluhan orang rumah nih, istri atau anak nih terhadap suami. Kan suaminya ini kan biasa di luar bekerja. Keluhannya seperti ini. Kamu nih, ayah nih atau papa nih kalau sama orang baik-baik, tapi kalau anak sama istri kasar. Itu gimana tuh Ustadz? Maksud dan tujuannya bingung juga tuh Ustadz. Ya itulah kalau seseorang umpamanya ada, kalau orang-orang yang tidak mengetahui agama, normal aja dia hidupnya kayak hewan gitu. Hewan itu kan nggak ngerti dia agama, jadi mau kasar sama pasangannya, mau kasar sama orang lain itu kan ya begitu itu. Tapi kalau orang itu kan ada tata krama, budaya itu kan mengajari tata krama. Ini budaya dulu ya, kemudian disempurnakan dengan agama Islam khususnya ini, itu mengajarkan semuanya dari sisi berpikir, dari sisi berbicara, dari sisi tindak tanduknya sehari-hari itu kan betul-betul ditata semuanya, baik kepada orang lain maupun kepada diri sendiri. Bagaimana caranya menjalankan sesuatu lillahi ta'ala, ya tadi itu, kalau kita santun kepada orang lain agar mendapatkan sesuatu, itu bukan lillahi ta'ala namanya. Itu trik. Itu trik untuk mendapatkan keuntungan nantinya di kemudian hari. Ada niat kepentingan. Iya, nah itu kalau ditanya, loh itu kan boleh-boleh aja. Persoalannya itu kalau dari sisi manusia boleh. Tapi kalau kita mau mengejar akhirat, surga khususnya, itu tidak bisa seperti itu. Malah dosa nggak tuh? Ya intinya apa yang dikerjain itu malah tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau dibilang dosa, walau a'lam ya. Jadi itulah yang namanya bukan lillahi ta'ala. Seperti itu. Nah ini yang jarang sekali lah. Tidak ada manfaat ini maksudnya tidak menjadi ibadah seperti itu. Tidak menjadi amal soleh yang seperti itu. Ya. Penilaian. Kalau itu menjadi di hadapan Allah ya. Kalau di hadapan manusia boleh-boleh aja, silakan. Orang baik itu kalau di hadapan manusia. Iya, orang baik itu. Kan seperti itu. Jadi nggak bisa. Naik pangkat tuh. Waduh. Wah, alhamdulillah nih guys sudah Sarapan beneran nih istilahnya. Biasa sarapan seperti ini Ustadz nih. Ya, ada tamu aja. agak dispesialiskan ini kita. Yang ini menurut saya sudah mewah sekali. Sudah mewah ini ya. Justru saya nggak biasa makan seperti ini nih Ustadz nih. Ya nanti dibiasain aja. Apa-apa. Telurnya merah banget nih ini. Oh ini istimewa. Nah, itu namanya kalau orang ahli gizi bilang telurnya omega 3. Oh, omega 3. Katanya, saya sih nggak tahu ya. Telur itu yang penting itu kenyang aja kalau saya. Yang penting keluar dari ayam. Keluar dari ular ya sama aja begini. Ular aja bedanya ya. Aduh, saya minum dulu deh. Alhamdulillah. Ustadz minum Ustadz ya. Silakan ya. Minum dulu. Oh ngomong lagi. Jadi istilahnya apa? Kalau burung itu kan satu-satu diperhatiin. Itu yang kalau saya melihat itu, kalau sudah nongkrong di sini itu yang saya lihat, ini burung kok beda-beda sih ya gitu. Apanya itu Pak Ustadz? Bentuknya itu kan perilaku, beda-beda. bentuk, suara, Ya, gitu. suara ya. Kemudian bentuk, warna dan sebagainya itu kan beda-beda. Bagaimana Allah itu menciptakan seperti itu dengan sempurna. Kalau burung itu kan begitu, ada ekor, ada sayap, ada paruh, warna beda. Tapi nanti genus, kemudian ininya kan beda-beda. Itu yang saya mengamati, betul-betul Allah itu menciptakan sesuatu itu dengan sempurna. Kecuali manusia gitu ya. Manusia itu ya sempurna menurut saya.
diciptakan oleh Allah Ta'ala sempurna. Tapi ada orang Barat itu manusia itu dari monyet itu saya nggak pernah. Sejak dulu itu saya nggak pernah setuju. Iya, betul. Saya nggak setuju. Karena apa? Karena memang itu nanti kalau diurut itu jadi istilahnya dari hewan yang bersel satu. Urut lagi hewan bersel satu dari mana? Dia dari mamanya pohon yang lapuk. Kemudian kenapa dari pohon lapuk itu bisa kena petir? Itu kan ngarang aja kalau saya. Dia udah kejepit ngarang. Kalau saya enggak, yang seperti kan itu. Kalau yang monyet, Ustaz, maaf, teori Darwin tuh. Iyalah si kakek Dari Darwin monyet jadi manusia. Herannya sekarang manusia udah ada, monyetnya masih ada, Ustaz. Monyetnya nggak jadi manusia. Nggak jadi manusia. Itulah kali dari dia sendiri kali dia mencoba. Tapi saya enggak. Kalau saya enggak, manusia diciptakan ya manusia. Manusia diciptakan, kecuali kalau manusia lahir yang menurut manusia lain tidak sempurna. Tetapi saya tetap melihat manusia itu tetap sempurna. Walaupun maaf dia diizinkan oleh Allah Ta'ala lahir cacat gitu ya. Oh, itu bukan cacat menurut saya, itu tetap sempurna. Perilaku berarti Karena sempurna di hadapan Allah tetap ada. Karena itu tetap alat untuk menjadikan manusianya itu berpikir apa yang kamu lakukan terhadap lingkungan dan terhadap Allah, hanya itu. Cuma sempurna itu, dan adil berarti. Adil. Dan Allah betul-betul seperti itu kalau dalam sisi kalau manusia itu mau berpikir ya seperti itu. Tetapi kalau manusianya kan menurut saya jarang mau berpikir sebegitu jauh. Kalau memang teman-teman dokter ya bilang ini cacat genetik atau cacat kromosom atau cacat ini, saya enggak. Itulah malaikat yang menjadikan ototnya si adik, tulangnya si adik itu tidak disempurnakan oleh malaikat atas izin Allah. Rusak seperti itu ya, Pak? Iya, istilahnya. Jadi ya harus mau memahami. Ya itulah cara Allah sempurna. Pak Tung, kayaknya kalau Pak Ustadz itu setiap saat itu selalu bicaranya dakwah terus ya? Saya juga dari tadi. Padahal saya lagi berpikir, Pak Ustadz kapan santai ngomongan nggak berdakwah ya? Tapi setiap yang ngomong dakwah semua ya. Santainya kapan, Pak Ustadz? Kayaknya memang jarang santai. Itu kelihatan santai seperti ini ya mikir. Seperti itu. Anak datang ngobrol sama di satu meja ini kan seneng tuh. Itu nanti kalau ada salah ya jangan, nggak boleh. Kalau ada yang nakal ya kamu minta maaf ya, seperti itu. Itu setiap saat. Berarti apa yang di hadapan Pak Ustadz itu adalah petunjuk untuk berdakwah. Iya. Nah itu makanya kalau dalam keluargaku, anfusakum wa alikum naro itu. Nggak bisa kita biarin anak-anak itu, nggak bisa. Kalau mamanya saya mengajarkan ke anak-anak, kalau saya ada turun semua, turun. Jadi yang di lantai atas turun. Belajar agama, belajar syariat, belajar akhlak, belajar akidah itu sehari-hari. Nah kalau petunjuk itu terus kita maksa untuk menjalankan dakwah kita kepada keluarga gitu dengan paksaan sehingga anak ini menuruti dengan ketakutan, itu gimana tuh? Ya itu masih diperbolehkan, tetapi yang repotnya itu kalau dakwahnya si orang tua itu, ayahnya atau orang tua ya, itu dengan nafsu karena keinginannya dia sendiri, jadi belum dari sisi syariat. Kalau mamanya dari sisi syariat itu, mamanya kalau nafsu itu mau merubah anak-anak, nggak boleh seperti itu. Itu nafsu karena maunya keras dan si anak itu nurut kita. Gimana harusnya gimana? Ya kan harusnya, Dek jangan kayak gitu, nggak boleh. Siapa yang nakal nih? Nah, kan harus lihat dulu persoalannya. Jadi kalau sudah lihat persoalan itu nanti, oh yang ini salah ya, yang salah itu kalau masih kecil harus disemangati, karena biasanya kalau anak kecil kalau dinasihatin kan nangis. Iya. Kamu nggak boleh seperti itu sama kakak, kamu nggak boleh seperti itu sama adik. Mamanya manggil kakaknya lagi yang si kembar, mamanya manggil Al, nggak boleh manggil itu, lebih dewasa. Jadi kamu ada adabnya, ya, norma-norma kesantunan. Ya.
Karena dia nanti keluar itu juga dia menghargai orang lain, Pak, Om, seperti itu. Iya, otomatis. Iya, jadi itulah sebenarnya dinilai oleh Allah Ta'ala itu. Jadi kita mengajarkan, tetapi bukan karena nafsu, tapi karena memang syariatnya mengajarkan kita seperti itu. Kalau nafsu kan istri salah itu langsung dibentak gitu. Kamu udah dari dulu saya kasih tahu, kan bukan itu. Bukan seperti itu. Istri atau suami kita itu sebenarnya kan pasangan yang kita pilih. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan, itu ujian bagi kita. Ujian, kecuali yang memang tidak mau diajarkan. Ujian itu bagaimana? Ya dia harus dikasih tahu terus menerus. Sampai kapan? Wallahu a'lam. Sampai Allah memberikan petunjuk yang lain. Petunjuknya kalau memang dia suka terus ya silahkan. Petunjuknya kalau mamanya salah satu pasangannya itu selingkuh, lah itu petunjuk dari Allah Ta'ala untuk mau gimana nih, mau nerima atau dipisah, terserah. Kalau saya nggak berhak untuk bilang bahwa itu harus pisah, enggak, saya nggak berhak. Kalau mau rukun silahkan, mau rujuk silahkan, mau memaafkan silahkan, seperti itu. Jadi tergantung semuanya. Nah itulah yang istilahnya dakwah dalam keluarga yang tanpa ego, yang tidak boleh, tanpa nafsu, tidak boleh, walaupun ada ditekan, ada anjuran, ada penekanan, nah, masih diperbolehkan. Nah, istilahnya makruh lah istilahnya. Memukul boleh. Iya, memukul itu kan dilihat juga. Memukul ini bukan harfiahnya dengan kekerasan gitu, dengan tekanan mamanya boleh istilahnya. Tapi kalau menurut saya makruh ya, sudah. Kalau masih bisa dianjurkan ya dengan kalimat yang ringan itu kan enak gitu ya. Kalau lu alam, itulah sehari-hari seperti itu ya. Agak cerewet tapi agak cerewet sekali. Gitu. Santai paling kalau santai itu kalau saya olahraga sama anak-anak gitu. Itu agak santai walaupun tetap serius ya namanya olahraga. Jadi nyantainya tetap di rumah. Kapan rekreasi itu seperti itu? Saya kan ini nanya kapan mau ikut nih? Enggak, maksudnya gini loh. Kan ada keluarga juga itu yang senang rekreasi seperti itu Pak Ustadz. Dia ke gunung, ke laut lah sama keluarganya. Kalau Pak Ustadz seperti itu juga atau kurang suka? Kenapa Pak Ustadz? Alasannya apa kira-kira? Karena menurut saya banyak waktu yang hilang untuk kita jadikan perbuatan baik atau amal soleh. Dalam perjalanan itu kan kita maunya senang. Kalau senang itu biasanya udah lupa sama Allah Ta'ala. Oh, kehati-hatian Pak Ustadz nih. Iya, kalau senang itu kan pasti lupa. Pasti lupa. Gitu ya. Jadi zikrullah itu pasti lupa, maunya senang aja. Senang mau ada tujuan senang-senang. Nah kalau menurut saya enggak. Senang itu kalau udah kumpul sama anak-anak. Nanti kalau anak-anak atau istri bilang, yuk makan bareng yuk di mana gitu. Baru saya, di mana itu? Di sini, jauh enggak kok di sini. Ayo. Jadi punya tujuan yang jelas. Tujuannya makan, umpamanya. Kalau ada tamu ya diajak bareng seperti itu makan. Jadi enggak terlalu rekreasi ke pantai atau ke gunung, enggak ya. Kalau mau untuk ingat sama Allah kan nggak bisa menurut saya ya. Mohon maaf yang hobinya rekreasi. Kalau mamanya rekreasi itu kan saya ketemu sama anak-anak sama istri itu udah seneng sekali gitu. Karena di situ itu senengnya ada ketemu, kemudian ada dakwahnya tetap, walaupun dibilang itu dakwah serius ya tetap serius. Jadi nggak hilang waktu. Kalau pergi ke laut mamanya, antara sini dengan laut itu jaraknya sejam 2 jam. Ya 1 jam setengah lah. Kalau di Wonosari itu kan lebih panjang lagi 2 jam lah, 2 jam setengah sekarang ya. Nah itu waktu 2 jam setengah menurut saya itu nggak ada manfaatnya. Dari perjalanan ke sana itu hanya cuma seneng-seneng nyanyi-nyanyi seperti itu. Nah menurut saya untuk apa itu seperti itu? Bukan saya itu nggak boleh, enggak. Kalau semuanya di situ yang di mobil ngaji semua monggo, saya malah senang seperti itu. Jadi kalau Pak Ustadz yang namanya menikmati hidup itu seperti apa? Ya seperti ini menikmati hidup yang sebenarnya bukan menikmati. Hidup itu insya Allah harus dikerjakan semuanya itu atas jalan Allah. Dengan syariat, dengan akidah, dengan akhlak. Semuanya.
Mau makan kek, kita juga bismillah, berdoa untuk makan. Mau jalan, bismillah, berdoa untuk perjalanan. Dengan keluarga juga diingat ada salah itu, oh iya saya nggak boleh bismillah ngasih tahu. Bismillah ngasih tahu terus seperti itu, tanpa ada ego, tanpa ada marah, tanpa ada memaksa seperti itu. Sehingga itulah pelajaran bagi anak-anak nantinya. Nah, kalau kita itu tahu bahwa kita disuruh jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka, loh, semua orang Islam itu tahu semua. Betul. Tapi untuk penerapannya ngerti nggak? Dia secara teori penerapannya tahu, maksudnya ya kita harus menjaga jangan sampai kita itu masuk neraka, tahu juga dia. Kalau menjaga, Ustadz, yang lebih dulu dijaga dirinya sendiri dulu kan? Kan jelas kalimatnya. Jagalah dirimu, baru keluarga. Iya. Itu kan diri kita. Berarti memberikan contoh seperti itu. Iya, memberikan contoh. Makanya kalimat yang ini dan kalimat banyak ayat-ayat Quran yang lain itu dikuatkan dengan satu kuncian ayat. Kabura matan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Itu kunciannya kuat di situ. Harus ingat kalimat itu, ingat setiap saat. Kemurkaan, kemarahan Allah amat dekat dengan orang yang menyuruh kebaikan, menyuruh berbuat baik, tapi dia tidak mengerjakan. Sama. Ini tidak mengerjakan atau belum mengerjakan sama nggak, Ustaz? Sama. Dia tidak mengerjakan itu menolak, belum mengerjakan itu ya hanya cuma teorinya. Sama saja sebenarnya. Kan dia nyuruh sebenarnya. Sama. Jadi kalau kalimat dari ayat ini nggak dipegang teguh, yang delewer aja dia. Pasti delewer. Apa saja omongannya itu udah kacau. Mau ujub kayak riak kayak sombong kayak semuanya di situ akan muncul semuanya. Merasa pandai, merasa pintar, merasa ini, bisa itu. Itu di situ dia. Tadi Ustadz Pak Tung bilang kapan menikmati hidup. Berarti kalau saya dengar dari tadi Ustadz menjawab, berarti menikmati hidup Ustadz adalah mengisi dengan berdakwah kepada siapa aja yang di hadapan Ustadz. Petunjuk dari Allah itu. Jadi ada kekurangan atau ada mamanya kan petunjuk itu kan dakwah untuk kita mamanya kan ada anak-anak kita itu yang dilalah itu ya nilainya baik gitu ya. Nanti kalau saya dengar, saya sudah ngomong sama istri saya, jangan dibanggain gitu. Sudah ngomong dulu pasti, insya Allah jangan dibanggain. Walaupun anaknya nggak kecewa nggak tuh Ustadz? Kalau saya paling kita itu kan ke saya dengan istri. Tapi beri hadiah gimana? Memberi hadiah? Enggak, dia hanya disyukuri aja, alhamdulillah. Kan ada tuh, wih juara nanti beliin sepeda ya, gitu gimana tuh Ustadz? Ya saya nggak seperti itu. Saya cuma besok dijaga ya hanya gitu-gitu aja. Jadi secara prinsip itu tidak menjadi baku harus ngasih hadiah. Kan kadang-kadang sehari-hari anak-anak kan ya minta lah. Di pagi hari ini Ustadz ada waktu-waktunya nggak? Misalnya saat di pagi santai bersama keluarga itu sampai jam berapa? Nanti sampai jam berapa? Biasanya kan tetap ada kajian jam sekian gitu. Jadi ya enggak mesti. Nah, anak juga kadang-kadang ada yang harus dikerjain. Yang laki-laki nanti kerja, pas dia kerja ya dia jam sekian sudah langsung dengan sendirinya. Dengan sendirinya gitu. Kesibukan masing-masing. Bagaimana caranya Pak Ustadz memunculkan rasa senang dalam menikmati hidup yang tidak ada rekreasi, tidak ada waktu bersantai? Itu memunculkannya bagaimana Pak Ustadz itu? Ya ingat mati aja kamu. Malah sekarang kalau kamu lagi. Kalau kamu mau ingat mati, mau kapan kamu mau santai, mau seneng-seneng? Saya mau tanya sekarang, kapan kamu mau seneng-seneng? Kalau kamu mati besok mamanya, kan udah ada itu hadisnya. Malah belum terpikir kalau yang ini. Ya itu kan udah banyak yang tahu. Saya pernah baca itu Ustaz. Kalau kamu mau mati dalam keadaan baik, berbuatlah baik. Kalau kamu mau mati dalam keadaan tidak baik, berbuatlah tidak baik. Slogan atau apa nih? Ada kata-kata bijak. Jadi kita menghindari perbuatan yang nggak baik, takut saat perbuatan nggak baik itu terjadi kita meninggal gitu loh.
masih itu. Ya. Jadi kalau kita itu ingat mati, itu kesannya waktu itu kurang untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Pendek ya. Karena pendek waktu kita. Itu yang harus difikirkan kita itu. Jadi sehingga nggak ada waktu untuk seneng-seneng secara manusiawi. Betul. Nggak ada waktu seneng-seneng secara manusiawi, betul. Tapi seneng-seneng untuk ibadah. Lah ya, seneng ibadah itulah yang dimunculkan terus dan harus belajar, ilmunya juga harus paham, ngerti, kemudian dijalankan satu demi satu ayat-ayatnya ada dalam Quran, satu demi satu hadis yang banyak diriwayatkan, mana yang sahih, mana yang enggak, itu kan sudah banyak dijelaskan oleh para guru-guru kita dulu lah istilahnya. Silahkan itu kerjain. Di titik itulah sebenarnya ya seneng-seneng kita di situ. Berarti senangnya beribadah itu adalah menikmati hidup itu. Nah itu kan jadi kayak blunder di situ itu. Menikmati hidup itulah dengan ibadah itu. Karena yang diurusin kan bukan diri kita sendiri aja gitu, Ji. Ada istri, ada anak. Sebagai suami kan. Iya. Saya jadi ingat ya masa kecil saya itu, Pak Ustaz. Ini. Ini saya jadi apa namanya? Flashback, introspeksi terhadap. Dulu itu sering kalau libur itu juga nggak lama-lama, kadang-kadang bisa setiap Sabtu Minggu gitu. Itu kita tamasya ke daerah-daerah yang agak dingin, terus kita gelar tikar, makan di situ. Kalau saya pikir-pikir sekarang ini memang tidak manfaat itu. Betul, itu kan gaya dari orang Barat aja sih, gelar tikar dan sebagainya. Kalau kita orang Muslim yang manfaat tamasya ya begini ini dah. Sarapan apa adanya, ini agak lebih mewah ini. Menurut saya ini mewah, menurut saya ya. Karena ada kita kali ini. Seperti itu sebenarnya. Jadi itu kan gaya hidup orang Barat, nggak perlu. Terus waktu yang sudah terbuang banyak itu, bagaimana untuk caranya supaya itu saat ini bisa menjadi manfaat seperti itu ya Pak Ustadz? Kan kita nggak bisa mengulang waktu yang sudah terjadi yang memang nggak bisa, makanya di sini ngapain seneng-seneng, hanya itu aja pertanyaan saya, ngapain seneng-seneng kayak manusia, walaupun kita manusia umum itu loh, ngapain seneng-seneng kayak manusia. Jadi kalau kita itu memang hidup kita itu untuk ibadah, insya Allah namanya ngeluh itu harus dihilangkan. Ya nggak muncul. Yang ngeluh itu nggak muncul. Mau ngeluh mamanya dari kerja ke pensiun itu kan nggak ada sebenarnya. Iya betul. Dari kapro menjadi wakilnya deputi mamanya, ya kan nggak perlu mengeluh gitu. Tahu harus ditekan seperti itu Pak Ustadz ya. Iya harus seperti itu. Memaksa diri kita sendiri gitu nggak apa-apa itu Pak Ustadz ya. Lah kan nggak memaksa orang lain sebenarnya, itu kan menjadi ya, emang betul, emang hidup itu nggak perlu ada keluhan sebenarnya. Lah katanya itu kan kita itu mau iman kepada takdir. Sekarang penjabaran iman kepada takdir itu apa? Sesuatu yang terjadi pada diri kita, enak atau tidak enak itu terima dulu, baru nanti di breakdown. Yang tidak enak jangan mengeluh, tetapi gunakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu berubah terus biar nanti Allah itu merubah. Bagi yang dikasih takdir yang enak ya jangan enak-enak seperti itu. Lah baru dikasih ada bonus 5 juta 10 juta udah dibuat habis lah kan, itu tetap oleh Allah Ta'ala dinilai pemborosan itu. Bukan mensyukuri nikmat itu maksudnya. Anda pemborosan. Itu pemborosan, bukan mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu menggunakan hasil yang dititipkan oleh Allah Ta'ala itu untuk ibadah juga sebenarnya. Seperti itu, untuk beribadah. Nah itulah yang namanya mensyukuri. Bukan mensyukuri nikmat itu dengan foya-foya, belayang foya-foya, ya ngapain? Salah konsep. Iya. Aduh. Kita pagi yang berharga banget nih. Alhamdulillah. Di rumah Pak Ustadz ya, disuguhi makanan jasmani
dikasih tausiah sarapan rohani. Cocok. Jadi lengkap jasmani dan rohani kita insya Allah tercukupi di pagi ini, Ustaz. Dan kalau memang mau tahu, saya tadi cerita apa? Ini mewah menurut saya. Itu juga mengikuti cara-cara Rasul, cara-cara para nabi. Menghormati tamu. Menghormati tamu. Oh, Masya Allah. Kalau Nabi Ibrahim itu didatengin tamu nggak kenal pun disembelihkan sapi, hewan yang seperti itu. Ya itu salah satunya. Ya beginilah yang harus kita kerjakan sehari-hari. Bukan mau mewah-mewah yang ini itu, enggak lah. Kalau memang mau nyoba makanan boleh, tetapi kan bukan sesuatu yang maunya seneng-seneng. Mau diceritakan kepada teman-teman yang lain boleh, tetapi bukan seneng-seneng. Bukan untuk dibanggakan. Bukan untuk dibanggakan. Tetap di jalur syariat ya. Tetap di jalur syariat. Wah, penting itu, Ji. Ayo kita sarapan yuk. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ini ngobrol-ngobrol di pagi yang cerah ini, alhamdulillah banyak sekali memberikan masukan kepada kita ya, dan juga mungkin kepada sahabat beriman dimanapun berada. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan buat kita semua, bisa untuk meningkatkan keimanan. Paling tidak kita bisa berpikir bagaimana menerapkan kesopanan tadi itu ya di dalam keluarga atau di luar, kepada teman-teman, kepada pimpinan, dan juga mulai berpikirlah kalau mati itu besok mau bawa apa itu kira-kira aja. Oke, sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih atas atensinya, sudah menonton. Mungkin kita jumpa lagi nanti di video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo, ayo. Wah, enak nih, Ji. Ini namanya Omega. Warnanya merah banget. Bismillah.